在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Mengikuti aliran waktu, atmosfer di dalam tempat pelelangan terus meningkat. Item lelang yang muncul saat ini sudah bisa dianggap sebagai item kelas tinggi, harga lelang pada dasarnya setinggi langit bagi orang biasa. Oleh karena itu, sebagian besar orang hanya mengadopsi mentalitas menonton pertunjukan pada saat ini saat mereka mengamati lelang ini, namun, bisa menyaksikan beberapa faksi besar memperebutkan beberapa harta sampai wajah mereka memerah dan leher mereka menjadi kaku membuat perjalanan ini berharga. Xiao Yan jarang menawar setelah menawar untuk Six Joint Body Flowing Ruler, kadang-kadang, dia memberikan beberapa tawaran karena dia menyukai beberapa bahan obat yang lebih langka. Meski harga mereka mahal, mereka menang dalam hal tidak memiliki terlalu banyak pesaing, oleh karena itu, pada saat dia menghabiskan semua dari 3 juta koin emas di sakunya, beberapa obat spiritual yang luar biasa langka telah mendarat di tangannya. Karena beberapa item yang dilelang yang menyebabkan seseorang menjadi terpesona ditempatkan di atas meja lelang satu demi satu, bahkan Xiao Yan pun tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut dengan tumpukan kaya sekte Kaisar Hitam ini. Selama pelelangan, beberapa barang yang dilelang adalah hal-hal yang menyebabkan dia merasakan kerinduan. Namun, setelah dipikir-pikir, dia tidak mengeluarkan tawaran. Awalnya, harapan terbesar Xiao Yan adalah menemukan inti monster dari peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast dalam lelang ini. Saat ini, jarak kondisi bagi dokter peri kecil untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan semakin dekat. Selama mereka bisa mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang tersisa hanyalah monster core tingkat 7 itu. Jika Xiao Yan dapat menemukannya selama pelelangan ini, dia secara alami akan menghemat waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencarinya. Xiao Yan telah memikirkan gambar yang indah tetapi surga tidak mengikuti keinginannya. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast adalah keberadaan binatang misterius dari zaman kuno, apalagi yang peringkat 7. Pada peringkat ini, kecerdasan Magical Beast sudah tidak lebih lemah dari manusia. Selain itu, ia bisa mengubah tubuhnya dan sangat mirip dengan manusia. Bagaimana mudahnya mendapatkan monster core dari Magical Beast dengan peringkat seperti itu? Oleh karena itu, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas saat lelang ini secara bertahap mendekati akhirnya tanpa dia melihat hal yang dia butuhkan seperti yang dia harapkan. Tidak perlu cemas. Bahkan ada kabar tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang paling sulit ditemukan. Setidaknya Sky Poison Dragon Scorpion Beast memiliki nama yang bisa dikenali. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik kepadanya setelah mendengar desahan lembut Xiao Yan. Dia secara alami tahu bahwa yang pertama berharap untuk mengumpulkan kedua item yang dibutuhkan untuk mengendalikan badan racun yang menyedihkan dari pelelangan ini. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa menyebarkan harapan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke panggung lelang. Pada saat ini, pelelangan secara bertahap mendekati akhirnya. Oleh karena itu, item yang dilelang yang muncul saat ini sebagian besar adalah item kelas berat. Misalnya, item yang sedang dilelang adalah scroll bernama Dark Shadow Skill. Itu adalah metode Ki Afinitas kegelapan tingkat menengah kelas D. Nilai metode Ki semacam itu biasanya jauh lebih besar daripada keterampilan Dou dari kelas yang sama. Misalnya, harga gulungan, skill bayangan gelap, ini telah naik oleh beberapa faksi besar sampai setinggi 8 juta. Dilihat dari momentumnya, sebenarnya tidak ada niat untuk berhenti. Mengingat nilai sebenarnya dari metode Ki kelas di semacam ini, harga seperti itu tidak dianggap aneh. Saat itu, harga keterampilan Dou skill ketangkasan tingkat rendah kelas Xiao Yan. Gerakan 3000 petir, juga sekitar jumlah ini. Melihatnya dari cara ini, Xiao Yan bisa dianggap telah mencapai kesepakatan dengan berhasil mendapatkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, seharga 3.100.000, jika bukan karena statusnya dan bahwa teknik penggaris tidak ortodoks, mendapatkannya seharga 3 juta tidak diragukan lagi hanya akan menjadi lamunan. Xiao Yan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut keterampilan bayangan gelap ini.
dia mempraktikkan flame mantra, dan tidak mungkin baginya untuk beralih ke metode ki lainnya. Namun, kelas yang terakhir menyebabkan dia merasakan suatu keinginan. Ketika flame mantra miliknya mencapai kelas ini, kekuatan Xiaoyan pasti akan melonjak. Namun, dia harus menelan api surgawi. Jika dia ingin mantra api berkembang, kondisi keras semacam ini menyebabkan Xiaoyan merasa agak tidak berdaya. Mengingat api surgawi, Xiaoyan sekali lagi mengingat 3 fragmen peta kuno yang diam-diam disimpan di cincin penyimpanannya. Dia masih tidak memiliki petunjuk sedikit pun tentang potongan peta terakhir. Selain itu, dia tidak seberuntung dia terakhir kali ketika dia menemukannya selama pelelangan. Sepertinya aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan lambat. Ketika saatnya tiba, saya akan bertanya pada tetua pertama Suqian. Dia sangat berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ada kemungkinan bahwa dia mungkin memiliki beberapa informasi tentang keberadaan beberapa api surgawi di benua. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia memang tidak terbiasa tidak ada Yao Lao di sampingnya, meskipun dia tidak lagi perlu meminjam kekuatan Yao Lao mengingat kekuatannya saat ini. Pengetahuan besar Yao Lao adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Xiaoyan. Benua Douqi sangat besar, ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Xiaoyan saat ini mungkin adalah seorang ahli Do Huang, tetapi wilayah yang dia jelajahi hanya termasuk Kekaisaran Jiama dan wilayah Black Corner. Namun, kedua tempat ini cukup kecil jika dibandingkan dengan benua Douqi secara keseluruhan. Mungkin, sudah waktunya untuk keluar dari wilayah ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Tinjunya perlahan dikencangkan. Perspektif yang kuat tidak bisa dibatasi oleh apapun. Benua Douqi adalah panggung yang sebenarnya. Jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang benar-benar dapat bersaing dengan Hall of Souls yang misterius, dia hanya akan bisa melakukannya dengan melintasi benua Douqi. Api panas diam-diam membakar hati Xiaoyan saat pikiran ini muncul. Menjelajah benua telah menjadi harapannya selama bertahun-tahun. Sekarang, mungkin inilah saatnya untuk pergi dan memenuhinya. Tentu saja, sebelum itu, dia masih harus menyelesaikan masalah di tempat ini. 9.700.000. Teriakan keras dari tahap lelang membangunkan Xiaoyan dari pikiran emosionalnya. Dia mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa Dark Shadow Skill telah berhasil dibeli oleh seseorang dengan harga setinggi langit 9.700.000. Kejutan melintas di hati Xiaoyan dengan harga ini. Sepertinya orang yang mampu mengeluarkan uang sebanyak itu bukanlah orang biasa. Tatapan Xiaoyan bergeser ke tempat di mana tawaran ini dikeluarkan sementara hatinya berpikir seperti ini. Dia hanya bisa melihat lelaki tua berhidung elang berambut abu-abu perlahan duduk. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit saat dia mengamati pria tua berhidung elang berambut abu-abu itu. Kejutan muncul di hatinya, ini karena dia menemukan bahwa lelaki tua ini sebenarnya adalah salah satu dari 2 aura tidak jelas yang dirasakan oleh persepsi spiritualnya sebelumnya. Aku ingin tahu dia berasal dari faksi mana. Saya pikir dia juga harus datang dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva sebagai tujuannya. Orang tua berhidung elang di kursi VIP yang jauh sepertinya samar-samar merasakan tatapan tertuju. Kepalanya segera menoleh dan wajah tuanya yang keriput menampakkan senyuman tipis ketika dia melihat bahwa orang yang mengalihkan pandangannya sebenarnya adalah Xiaoyan, yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah hitam. Dia mengangguk sedikit ke Xiaoyan dan dokter peri kecil di sisinya sebelum menoleh ke belakang. Apa indera yang tajam? Hati Xiaoyan terkejut ketika pria tua berhidung elang itu menoleh untuk menyelidiki. Kesungguhan di matanya menjadi lebih padat. Jika orang ini bukan seorang elit Douzong, dia pasti memiliki beberapa keahlian khusus yang luar biasa. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan dia merasakan ketakutan yang begitu samar. Xiaoyan perlahan menarik pandangannya. Kehati-hatian di hatinya juga menjadi lebih padat. Ada terlalu banyak ahli yang tertarik dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kali ini akan menjadi tugas yang sulit baginya untuk berhasil merebutnya dari semua ahli ini. Hehe, item yang akan dilelang selanjutnya agak aneh, namun, itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan. Orang tua berambut putih di panggung pelelangan menyeka keringat di dahinya dan segera melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tanah di belakangnya perlahan terbelah. 10 pria kekar membawa sebuah benda besar yang ditutupi kain putih. Mereka perlahan naik ke atas panggung.
Makhluk besar yang tiba-tiba muncul juga menimbulkan keingintahuan cukup banyak orang, banyak tatapan dengan cepat melesat, Xiao Yan ada di antara mereka. Ada bau mayat, Ziyan di sampingnya mengerutkan hidung kecilnya saat dia berbicara. Xiao Yan kaget saat mendengar ini, pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan suara nafas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda itu, setelah itu, mayat besar yang berukuran lebih dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini lumayan besar, tapi sepertinya sudah lama mati, tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh, mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya fluorescen redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap besar ini. Namun, dengan mampu mempertahankan beberapa energi meski sudah mati begitu lama, kemungkinan Magical Beast ini memiliki peringkat yang cukup tinggi ketika masih hidup. Mayat Magical Beast ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh Sekte Kaisar Hitam di aliran pegunungan. Setelah penilaian pemimpin sekte, binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang tak tertandingi yang akan menerobos peringkat ke-7 untuk masuk ke 8. Orang tua berambut putih menjelaskan dengan cara yang serius. Keributan terjadi di dalam aula saat kata-katanya terdengar, A Magical Beast yang akan memasuki peringkat 8. Bukankah itu setara dengan seorang elit Douzun? Seekor Magical Beast dengan peringkat ini memiliki kemampuan untuk mencapai langit, umur mereka juga sangat panjang, mengapa dia mati di tempat ini? Mata Xiao Yan tertuju pada mayat Magical Beast saat tempat pelelangan sedang gempar, sesaat kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sayap seperti permata dan kedipan yang tidak biasa muncul di matanya. Tangan Xiao Yan bergerak sedikit di bawah jubah hitam itu, sebuah gulungan berwarna emas tiba-tiba muncul, 5 kata-kata cahaya keemasan yang mencolok ada di atasnya. 9 sayap terbang burung langit.